Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bergabung kembali bersama saya, Guru Mata Pelajaran Geografi Zaman Negeri 5 Mikro, yang kali ini akan melanjutkan pembelajaran pada pertemuan yang lalu, masih akan membahas KD 3.7 4.7. Adapun pasangan KD-nya adalah menganalisis dan megaidosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. 4.7 menyajikan prosedur megaidosfer menggunakan peta, bahkan gambar, tabel, grafik, video, ataupun animasi. Materi pokoknya dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Materi pembelajarannya 1. Siklus hidrologi, 2. Karakteristik dan dinamika perairan laut, 3. Persebaran dan pemanfaatan biota laut, 4. Pencemaran dan konservasi perairan laut, 5. Potensi sebaran dan pemanfaatan perairan darat, 6. Konservasi air tanah dan daerah aliran sungai, 7. Lembaga-lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data hidrologi di Indonesia. Materi 1, 2, 3, 4 sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu potensi, sebaran, dan pemanfaatan perairan darat. Ya, ini yang akan kita kaji tentang perairan darat. Perairan darat dibedakan menjadi dua, air tanah dan air permukaan. Air tanah masih ada yang berada di dalam tanah, dan air permukaan adalah yang ada di permukaan tanah. Air tanah dibedakan menjadi dua, air tanah dangkal atau freatis, 2 air tanah dalam atau atesis atau akuatis. Dan air permukaan terdiri dari 1 sungai, 2 air danau, 3 rawa, 4 gletser. Ini adalah yang berkaitan dengan air tanah. Ya, kalau digambarkan skema air tanah seperti ini. Ya, jadi yang dikatakan air freatis atau air tanah dangkal, ini atesis, air tanah dalam. Untuk memanfaatkan air tanah freatis adalah dengan cara membuat sumur gali cukup. Tapi kalau atesis harus membuat sumur bor. Dan kita lihat di sini ada lapisan tidak kedap air atau permeable. Ketika ada air, maka air akan meresap ke dalam tanah. Selama kelapisan ini maka akan mengalir mengikuti kemiringan permukaan atau kemiringan aliran air. Di bawahnya ada lapisan kedap air, artinya air tidak bisa tembus ke bawahnya. Jadi air ini akan mengalir ke sana, akan keluar di tempat yang rendah, keluar sebagai sumber mata air. Atau mungkin orang membuat sumur digali, maka jadilah sumur gali. Dan di bawah lapisan freatis ada lapisan kedap air, ya, yang nggak akan mungkin ditembus oleh air. Dan di bawahnya ada lagi lapisan atesis. Nah, lapisan adalah tidak kedap air atau impermeable. Permeable. Di sini pun ada lapisan air, dikatakan air tanah dalam atau atesis. Kalau kita membuat sumur bor, maka yang didapat adalah ini, air artesisnya. Dan air ini kurang begitu dipengaruhi oleh keadaan cuaca dan iklim. Artinya musim kemarau, sumur bor atau tetap ada airnya. Tapi kalau sumur gali, musim kemarau bisa jadi kering airnya. Tapi kalau ini, ya selalu ada airnya sepanjang masa. Kemudian ini adalah lapisan kedap air lagi. Perairan darat. Yang pertama tadi air tanah. Jadi ada air tanah dalam, air tanah dangkal. Kalau air tanah dalam berarti air tanah yang berada di antara dua lapisan kedap air. Tapi kalau tanah dangkal, air tanah yang berada di atas lapisan kedap air, di atas lapisan kedap air, di bawah lapisan tidak kedap air. Berdasarkan asal usulnya,
Air tanah dibedakan menjadi satu air meteorit atau air vados. Air yang berasal dari curahan hujan kemudian meresap ke dalam tanah, namanya air tanah meteorit atau air vados. Dua, air magmatik atau air vulkanis dan kosmik, berasal dari magma, ya berasal dari magma dengan air juvenil. Yang ketiga, air konat. Ini berasal dari tanah tawar maupun air laut yang tersekap di dalam pori-pori batuan pada saat batuan itu terbentuk. Kandungan mineralnya tinggi, ini mungkin ini yang dibuat orang ya dikemas menjadi aqua dan lain-lain kalau yang benar, ya bukan sumur bor, ya bukan sumur biasa atau sungai yang mengalir, tapi air yang berada di dalam tanah atau air konat, inilah yang sangat bagus untuk dijadikan sebagai misalnya aqua ataupun yang lainnya, atau berbagai merek, ya mungkin yang terkenal adalah merek aqua. Dan berdasarkan kedalamannya air tanah dibedakan menjadi dua. Yang sudah disebutkan tadi, air freatis dan artesis. Yang sudah disebutkan tadi, freatis dan artesis. Satu air tanah dangkal, artesis air tanah darat. Dan kenapa dikatakan air artesis atau artois, karena pertama kali ditemukan di daerah Perancis, di negara Perancis, di daerah Artois, maka sampai sekarang dikatakan artesis. Kalau dulu pertama ditemukan di Hadimulyo Timur, maka namanya bukan air artesis, ya maka namanya berbeda dengan yang sekarang. Sebenarnya air di pantai, ya mempunyai sedikit aneka keragaman, ya. Di antara seperti ini rumus yang disajikan. Ini cara untuk mencarinya, ini keterangannya. H, tebal lapisan air tanah. PU, kerapatan air tawar. P, kerapatan air asin. H, tinggi permukaan air tawar di atas permukaan air laut. Jadi kalau kita membuat sumur di pantai, kalau asin wajar. Tapi kalau kita tahu rumusnya, supaya tidak asin, maka kita tahu berapa kedalaman yang harus kita buat. Maka sumur yang kita buat tidak asin, ya kalau kita tahu rumusnya, atau caranya, atau ilmunya. Kemudian di kota-kota besar, air tanah sering bermasalah. Contohnya di Jakarta, ya tanahnya sudah terasa asin. Karena sudah terjadi resapan air laut ke dalam air tanah. Ya. Kemudian yang kedua, air permukaan. Air permukaan dari yang ada di permukaan bumi. Contohnya sungai, ini jelas bukan air permukaan. Kemudian kalian tahu yang dimaksud dengan sungai? Ya harusnya tahu. Ya harusnya tahu. Kalau nggak tahu maka silakan mencari tahu. Ya. Di Indonesia ada daerah yang memiliki puncak tutup salju, maka di sana ada yang namanya glacier. Glacier ada di puncak yang ada di Papua sana. Ketika mencair mengalir masuk sungai, maka jadilah air sungai. Kemudian menuruni lereng sampai ke dataran rendah, bahkan airnya sampai masuk ke laut. Ini adalah tabel sungai-sungai terpanjang di dunia. Mulai dari Sungai Nil. Kemudian nomor 10 Sungai Gangga. Silakan kalian perhatikan. Yang ada Indonesia ada yang masuk atau tidak? Nah, Indonesia ada yang masuk urutan dunia. Ya, Nil ada di Mesir. Gangga ini ada di India. Ini terkenal sekali ya. Kita nonton film-film India, maka apalagi film yang berkaitan dengan dewa-dewa, maka jelas Sungai Gangga ini cukup terkenal. Sungai Nil terkenal dengan kuda Nilnya. Amazon yang ada di Amerika Selatan, tepatnya negara Brasil, dan lain-lain. Dan adalah sungai terpanjang di Indonesia, terpanjang berada di Kalimantan. Kemudian nomor 10 ada di Solo, yang terkenal dengan lagunya, Bengawan Solo. Ya, jadi yang 10 ada di Kapuas, Barito,
Brahmo, Dikul, Musi, yang kedua adalah Sungai Bengawan Solo. Ya, dulu diciptakan oleh seorang musisi Indonesia yang sampai sekarang banyak orang yang menyukainya, terutama lagu-lagu keroncongnya. Yang berikutnya jenis-jenis sungai dibedakan menjadi 4. Sungai mata air, artinya sungai yang asalnya berasal dari mata air. Sungai semacam ini dikatakan sungai permanen karena airnya di musim kemarau ada, musim hujan juga ada. Tapi kalau musim hujan biasanya agak keruh, ketika musim kemarau airnya akan jernih dan airnya akan relatif stabil sepanjang tahun kalau dilihat dari kondisi airnya. Sungai hujan, sungai airnya berasal dari hujan. Jadi ketika musim hujan airnya melimpah ruah. Ketika musim kemarau airnya tidak ada. Jadi kalau musim hujan menimbulkan kebanjiran, kemarau menimbulkan kekeringan. Dan sungai-sungai Indonesia rata-rata tipe sudah semacam ini, ya rata-rata. Walaupun masih ada yang nomor 1 atau sungai mata air. Tapi rata-rata sudah masuk sini, apalagi sungai-sungai di metro. Ya rata-rata sungai yang sungai hujan ini. Sungai Glesel ini adanya tentu di Papua sana, ya karena berasal dari salju yang mencair. Ini pun airnya relatif sepanjang tahun. Jadi ketika musim hujan banyak air hujan, tapi ketika musim kemarau saljunya mencair menjadi air sungai. Soalnya ada sungai Mamberamo, sungai Dikul di bagian hulunya sana di Papua, jadi dekat puncaknya sana. Dengan sungai campuran, airnya berasal dari air campuran dan air sungai. Ya setelah campur air sungai, supaya campuran air hujan, mata air dan lain-lain termasuk ya air yang lain, maka dikatakan sungai campuran. Ini sungai semacam ini terdapat di Papua bagian tengah dan bagian hilir. Kalau bagian hulu sungai Glesel. Dengan stabilan airnya dibedakan menjadi 4. Sungai permanen berairnya tetap sepanjang tahun. Sungainya ya ada Sungai Kapuas, Makam, Batanghari, Musi, Indragiri, dan Barito. Sungai periodik artinya airnya sewaktu-waktu. Ya, sewaktu-waktu ada banyak, sewaktu-waktu hampir tidak ada. Ya, airnya banyak ketika musim hujan. Ketika musim kemarau airnya hampir tidak ada. Ada tapi kecil. Contohnya Sungai Bengawan Solo, Sungai Berantas Opak, dan lain-lain. Dan Sungai Pesodik adalah sungai yang banyak airnya di musim hujan dan tidak ada airnya di musim kemarau. Contohnya Sungai Pananda di Pulau Sumba. 4 sungai api merah ada sungai yang adanya hanya musim hujan saja atau pada saat terjadi hujan. Tidak hujan, ada airnya, hujan berhenti, airnya akan menghilang. Ini biasanya sungai semacam ini didapatkan di daerah gurun yang dikenal dengan istilah wadi. Ya, jadi sungai yang tidak ada airnya, adanya ketika musim hujan aja. Apalagi kalau di daerah gurun nggak ada musim hujan, ya hujannya sangat sedikit. Tipe sungai berdasarkan genetiknya. Nah, saya tampilkan gambarnya. Sebenarnya ada 5, tapi yang bisa saya gambarkan hanya 4. Yang pertama ini, alirnya ke sana ini adalah sungai konsekuen. Yang kedua, searah dengan konsekuen, namanya sungai resekuen. Yang ketiga, sungai yang masuk ke sungai konsekuen, namanya sungai subsekuen, dan pun sama. Ada sungai yang berlawanan arah dengan sungai konsekuen, maka namanya sungai obsekuen. Ya, jadi konsekuen, ini resekuen, ini subsekuen, ini subsekuen, ini obsekuen. Kalau ini ada, maka ini adalah sungai resekuen. Insekuen sungainya tidak teratur arah alirannya, maka sulit digambarkan. Ya, iya. Silakan perhatikan gambarnya. Nanti kalian cari apa tuh yang dimaksud dengan sungai konsekuen, sungai resekuen, subsekuen, obsekuen, dan insekuen. Sekarang berdasarkan formasi batuannya atau struktur geologinya, bisa menjadi beberapa macam. 1, sungai superimposet. Ini gambarnya kurang lebih seperti ini.
2. Sungai Naklinal. Seperti ini Sungai Naklinal. 3. Sungai Antaseden. Ini ada contoh gambarnya. Ada Sungai Reser. Ini adalah pola aliran sungai. Pola aliran radial atau menjadi dibedakan menjadi 2. Radial sentrifugal dan radial sentripetal. Ini yang radial sentrifugal, ini yang radial sentripetal. Ini dendritik. Ini tralis. Dendritik tralis. 4. Rektangular. 5. Aliran anular. Silakan diperhatikan dulu. Dendritik, tralis, rektangular, anular. Yang berikutnya paralel, yang berikutnya barbed. Yang berikutnya aliran Sindholz. Ini yang berada di daerah kapur. Jadi sungai ini kadang-kadang menghilang. Ya, menghilang, nanti keluar di suatu tempat. Ya, jadi sungai itu seakan-akan hilang, tidak ada di permukaan karena bentuk sungai bawah tanah. Nanti keluar di satu tempat, ini yang kadang-kadang membuat geger atau heboh orang, ya sungai ajaib dan lain-lain. Dan itu ada proses alam. Dikotomik, saling berlawanan arah alirannya. Aliran anastomik, berliku-liku, ya berliku-liku seperti cintanya seorang remaja, berliku-liku cintanya, ya akhirnya ya kandas di jalan. Alhamdulillah selesai pertemuan hari ini. Perhatikan bahwa ada tugas yang harus diselesaikan. Apa tugasnya? Ini dia. Tugas KD 3.7.4.7, materi pembelajaran 5, potensi peran dan pemanfaatan perairan darat. Tugasnya ada 3 nomor. Silakan dibaca dulu. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan A, sungai konsekuen, dan seterusnya sampai sungai insekuen. 3, apa yang dimaksud dengan pola aliran sungai, mulai radial sampai barbed. Ya, radial ada 2, sentrifugal, sentripetal, dendritik, tralis, rektangular, anular, paralel, dan bibet atau barbed. Ya, silakan dikerjakan. Setelah selesai kirim ke SMA 5 dan bukti fisiknya disimpan. Sewaktu-waktu saya minta. Selesai pertemuan kita, sampai ketemu pertemuan yang akan datang. Saya ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.